Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba kalian lihat samping kanan kiri kalian. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Kita sebagai manusia sejak kita dilahirkan sampai saat ini kita tentunya banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat ini mengharuskan kita untuk bersyukur. Bersyukur merupakan wujud dari rasa berterima kasih kita atas segala nikmat Allah. Bersyukur merupakan akhlak terpuji. Sebaliknya adapun akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara akhlak tercela itu ada yang namanya nifak dan riya. Apa sih nifak dan riya itu? Yang pertama kita harus membahas tentang riya terlebih dahulu. Jika riya ini dalam bahasa Arab artinya membuang atau memamerkan. Maksudnya riya ini ialah mengatakan atau memperlihatkan perlakuan baik kita dengan tujuan untuk menggapai atau mendapat pujian dari orang lain. Nah, dengan adanya pujian tersebut, maka masyhurlah namanya di kalangan masyarakat, di kalangan lingkungan, maka riya adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar orang lain atau sumah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekan kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an An-Nisa surat ayat 143 yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendaknya menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berfirman dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar zarah. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah salat. Orang yang melakukan riya diancam sebagai pendusta agama Islam ini, bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu neraka. Nah, riya itu gimana? Kayak gimana sih? Contoh riya yang pertama, sifat-sifat yang melekat pada diri kita atau diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri seseorang, hal-hal yang cenderung dipamerkan itu, misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial. Yang kedua, adapun orang yang bersedekah suka menyantuni anak yatim, namun hal itu dilakukan di hadapan orang banyak dengan maksud agar diinput oleh televisi atau radio. Ini merupakan contoh perilaku riya. Orang yang melakukan perbuatan riya akan banyak mendapat akibat-akibat yang buruk. Salah satunya yaitu perbuatan riya. Orang yang melakukan perbuatan riya akan banyak mendapatkan akibat-akibat
Salah satunya yaitu perbuatan ria dapat menghapus amal perbuatan. Sayang sekali kan, kalau kita melakukan kebaikan, mengeluarkan effort untuk melakukan kebaikan, tapi ada terselip niat untuk ria, maka terhapuslah sudah pahala yang akan kita dapatkan. Na'udzubin min zalik. Maka anak-anakku semua, marilah kita belajar untuk bisa lebih ikhlas dalam melakukan segala hal. Apapun itu, selain menghapus pahala, ria juga mendapat dosa yang besar. Karena ria ini termasuk salah satu dari syirik. Jadi kita terlibat ganda amalnya dihapus dan dosa juga. Kemudian, ria juga mengakibatkan kita tidak selamat dari bahaya kekafiran. Karena ria sangat dekat dengan kekafiran. Semoga kita semua senantiasa menjaga diri dari perbuatan ria ini. Adapun akhlak tercela-cela selanjutnya adalah nifak. Menurut bahasa, yaitu lubang hewan sejenis. Lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang yang satu, kemudian lewat ke lubang yang lain. Istilah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hati dan keinginan dengan ucapan dan tindakan perilaku. Perbuatan nifak disebut munafik. Adapun Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 15 yang artinya yang apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah berfirman, tetapi apabila mereka kembali kepada setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Tawbah ayat 69 ayat 67, yaitu artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan jika perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah untuk mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Adapun nifak itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nifak i'tikadi dan nifak amali. Nah, nifak i'tikadi ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak akan keinginan sama sekali dia salat, bersedekah dan beramal saleh lainnya, namun tindakannya tanpa didasari keyakinan dalam hati. Nifak amali, ciri-cirinya ada 3. Apabila ia berbicara ia berbohong, apabila ia berjanji dan ia mengingkari, apabila ia diberi kepercayaan ia berkhianat. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari perilaku nifak. Yang pertama, tidak mampu menjamin kecuali dengan merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Ketiga, terbiasa dengan cerita, ingkar janji, dan khianat. 4, tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Kelima, seringkali dalam membicarakan, menyindir dan menyerang Nabi dan atau Islam. Itu merupakan ciri-ciri dari perbuatan nifak. Baik, Ibu akan mengulang lagi materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang ria dan nifak. Ria merupakan
merupakan melakukan suatu amal perbuatan kebaikan dengan tujuan untuk dilihat orang lain agar mendapat pujian. Nifak adalah berbuat kebaikan, berbuat amal padahal dalam hati kita tidak yakin terhadap Allah SWT. Mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.